Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia yang Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, yang menerima siapapun juga, bahkan mereka yang disingkirkan, para penderita kusta yang dianggap mendapatkan kutukan dan hukuman daripadamu dengan kenajisan dan sakit penyakit, namun diterima oleh Yesus Kristus Putramu, dijamah dan disembuhkan pulih sehat seperti sedia kala. Semoga iman kami kepada Yesus Kristus Putramu juga menyembuhkan kami dan memulihkan hidup kami dari segala kusta dosa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini diwartakan kepada kita, Yesus turun dari gunung dan sejumlah besar orang mengikutinya. Ada kerumunan orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka berada di sekeliling Yesus untuk mendengarkan Yesus, untuk mengalami kasih kerahiman Allah yang dinyatakan melalui kehadiran Yesus. Orang banyak yang berkerumun di sekitar Yesus itu, tentu sebagian besar adalah orang banyak, rakyat. Tetapi juga di antara mereka adalah 12 murid. Dan kita tahu bagaimana sikap orang-orang yang ada dalam kerumunan itu terhadap Yesus. Di satu pihak, mereka begitu mengagumi apa yang dikatakan Yesus. Mereka menimba kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan Yesus. Mereka mengalami mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun apa yang terjadi? Kerumunan orang banyak ini tercerai-berai, lari, bahkan terbelah. Tolok ukurnya adalah Jumat Agung, saat Yesus disalibkan. Di manakah kerumunan orang banyak itu?
Bisa jadi di antara mereka terbelah ada yang termakan provokasi pemimpin-pemimpin Yahudi yang berteriak kepada Yesus, "Salibkan dia." Berapa orang yang hadir saat itu yang membela Yesus? Para murid pun juga tercerai-berai sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Hanya orang-orang tertentu saja yang masih setia menyertai Yesus sampai di puncak Golgota. Tentu Ibu Maria bersama dengan wanita-wanita lainnya, ada Maria istri Kleofas, ada Yohana, ada Maria Magdalena. Dan satu-satunya murid yang setia sampai di Golgota adalah Yohanes, murid terkasih Yesus, yang di kemudian hari menulis Injil Yohanes dan juga surat-surat Yohanes serta kitab Wahyu. Selebihnya tercerai-berai. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Dan di antara kerumunan orang banyak itu, kita membaca pada hari ini satu orang kusta. Orang kusta yang biasanya disingkirkan, mereka dikucilkan. Sakit kusta menjadi kutukan bagi mereka yang mengalaminya. Mereka kehilangan martabat pribadi manusiawi mereka, bahkan juga di hadapan hukum Taurat. Namun demikian, satu orang kusta ini cukup berani. Dia menembus kerumunan orang banyak dan menjumpai Yesus. Yesus tidak menolak orang yang dinyatakan sebagai orang terkutuk dengan sakit kusta yang dideritanya. Bahkan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, memulihkan dan menyembuhkannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, peristiwa ini dari kata kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus dan dari pengalaman satu orang kusta yang datang sujud menyembah Yesus, kita bisa belajar dan bertanya, aku termasuk di mana? Apakah aku menjadi bagian dari kerumunan orang banyak yang sesaat terpesona pada Kristus, tapi kemudian hilang lenyap, ditelan waktu, ditelan kesibukan, ditelan berbagai keraguan, dan tidak lagi bersama Yesus? Atau aku seperti salah satu murid Yesus yang setia sampai di Golgota? Atau aku seperti orang kusta, kendati secara fisik mungkin aku tidak menderita kusta, tetapi secara rohani kita dilumuri kusta dosa. Apakah kita memiliki iman dan kerendahan hati untuk datang bersujud kepada Yesus, membiarkan Yesus menjamah dan memulihkan kita? Inilah yang mestinya kita lakukan sebagai orang-orang yang mengandalkan dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Datang sujud di hadiratnya, membiarkan Yesus menjamah hidup kita, dan Yesus akan memulihkan kita. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk datang, untuk berani datang kepada Yesus, membiarkan Yesus menjamah kita, memulihkan kita. Dan kita juga diberi rahmat untuk berani menerima siapapun dan berjalan bersama menuju Yesus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat.
Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.